Intan ini melihat di situ ruangan benar-benar gelap, katanya Intan. Ini ada lilin-lilin, karena kondisinya ini sore menjelang maghrib, ada lilin-lilin. Ini yang muter, dan di tengahnya si Bu Lasmi ini sedang seperti berdiri, mengangkat satu kaki seperti kayak gini. Akan tetapi membaca ayat-ayat Al-Quran gitu loh. Dan setelahnya Tejo ini mendengar dari kamar belakang seperti ada rintihan. Jok, di sini Jok, di belakang. Tejo pun ke belakang, ke kamar belakang. Dan setelah Tejo melihat Bu Lasmi kondisinya ini cuma terbaring, seluruh tubuhnya ini membusuk, seperti mengeluarkan nanah, dan seperti ada darah-darah yang kering, dan ada belatung-belatung kecil gitu. Udah Mas ini ya? Udah. Ini top ini bener aku disuruh miring? Iya benar. Oke, sebelum tak mulai rencang-rencang ini, sekali-kali toh Mas Arga topinya dimiringin, kata si Sadam ini. Katanya biar kelihatan jeleknya. Ya wis lah. Aku ndak kelihatan bandel ini toh. Bandel nggak kelihatan bandel ya? Enggak. Karena ini kalau ke depan backlight gitu ya. Iya. Oke wis, sekali-kali aja yo. Engko ndarane aku anak yang bandel gitu. Dah, ini bisa dimulai? Bisa. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini saya kembali akan membawakan satu cerita. Jadi libur narasumbernya, karena banyak dari rencang-rencang ini yang menghendaki, ayo Thomas cerita lagi sendiri. Oke, ini saya cerita lagi. Nah, cerita kali ini dikirim oleh salah satu rencang kita yang bernama, sebut saja Mas Tejo, yang berdomisili di Surabaya. Jadi mengapa saya bilang sebut saja, karena Mas Tejo ini tidak mau kalau nama aslinya ini disebutkan, hanya boleh disebutkan domisilinya saja Yudam yo. Karena ini berkaitan, yang akan saya ceritakan ini tentang ritual pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Jadi ini agak sensitif. Jadi cerita kali ini kan saya akan bercerita tentang Gunung Kemukus, ritual pesugihannya. Dan cerita ini dialami oleh si pengirim cerita yang kita sebut namanya Mas Tejo ini pada dekade era tahun 90-an. Jadi pada waktu itu Mas Tejo ini masih sangat muda, masih bujang lah, belum menikah pada waktu itu. Jadi beliau ini benar-benar menjadi saksi nyata pada waktu itu, dekade 90-an ini, kalau ritual di Gunung Kemukus ini memang terjadi. Jadi kalau saya bilang ini, setelah saya dalami ceritanya, bukan ritual pesugihan ini, ritual perzinahan. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah diceritakan oleh Mas Tejo ini kepada kami, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung kami, sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Dan bagi rencang-rencang, teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman hidupmu kita mulai. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Jadi sebelum kita masuk dari cerita Mas Tejo ini, sedikit kami akan mengulas mengenai latar belakang sejarah dari cerita ini. Jadi seperti yang kita tahu ya rencang-rencang, banyak sekali tempat-tempat di Indonesia, terutama di Jawa, tempat-tempat ataupun makam ini yang dikeramatkan. Jadi ini berkaitan dengan cerita nanti pesugihan. Jadi makam-makam ini ataupun tempat-tempat tersebut sebenarnya adalah makam dari seorang waliullah atau wali Allah. Akan tetapi pada akhirnya disalahartikan sampai ini disalahgunakan.
dijadikan ajang tempat untuk mencari pesugihan. Ini kan tidak beres. Seperti contohnya, saya tuturkan terlebih dahulu mengenai satu pengikut dari Pangeran Diponegoro. Ini bernama Eyang Jugo. Jadi pada waktu itu Eyang Jugo ini kan seorang pengikut daripada Pangeran Diponegoro. Yang kita tahu Pangeran Diponegoro ini adalah seorang alim ulama. Tentunya Pangeran Diponegoro ini tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari agamanya. Nah, pada waktu itu Pangeran Diponegoro di tahun 1830 ini ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Sampai pada akhirnya para pengikutnya ini menyebar. Ada yang ke laut, ada yang ke hutan, ada yang ke gunung. Nah, salah satunya adalah beliau ini, Eyang Jugo. Beliau ini salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang kemudian lari menuju ke satu lokasi yang kita kenal dengan Gunung Kawi. Nah, di sana beliau ini yang juga mulai menyebarkan syiar berdakwah agama Islam. Sampai pada akhirnya beliau ini memperoleh banyak sekali pengikut. Pengikut-pengikut Eyang Jugo ini juga sering menghampiri Eyang Jugo untuk minta doa agar diberikan keberkahan dalam hidup. Jadi mereka ini hidup tentram pada waktu itu. Dan benar-benar agama Islam ini sudah mulai menyebar di lokasi tersebut, sampai entah kenapa pada akhirnya Gunung Kawi ini, lokasi tersebut dikenal sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ini kan tentu kita menolak hal-hal tersebut. Ini kan tidak beres. Nah, yang berkaitan lagi dengan cerita dari Mas Tejo ini adalah tentang Gunung Kemukus yang ada di Sragen. Ini benar-benar tidak beres lagi, rencang-rencang. Jadi seperti yang kita tahu di Gunung Kemukus ini kan ada satu makam. Makam tersebut adalah milik anak dari Prabu Brawijaya V yang bernama Pangeran Samudro, Pangeran Samudra. Jadi ceritanya pada waktu itu Brawijaya V ini menyuruh anak-anaknya untuk segera lari dari kerajaan karena pada waktu itu kerajaan sudah mau runtuh. Nah, ada anak-anak dari Prabu Brawijaya V ini yang tetap mendalami agamanya. Ada pula yang ke Bali dan ada pula yang ke Jawa. Nah, salah satunya adalah Pangeran Samudro ini. Pangeran Samudro ini adalah anak dari Prabu Brawijaya V. Beliau ini lari karena kerajaan Mojopahit pada waktu itu sudah mau runtuh. Beliau lari untuk memperdalam agama Islam. Beliau lari ini ke Demak Bintoro. Nah, sesampainya di Demak Bintoro, beliau ini mulai mempelajari ilmu agama Islam langsung dengan Sunan Kalijogo. Nah, setelah mendapatkan ilmu tersebut mengenai ilmu-ilmu dari agama Islam, beliau pun mulai syiar dakwah. Beliau menuju ke Gunung Lawu, Pangeran Samudro ini. Nah, sesampainya di Gunung Lawu, ternyata di lokasi tersebut sudah ada yang syiar dakwah mengenai agama Islam. Sampai pada akhirnya Pangeran Samudro pun berpindah lokasinya menuju ke Sragen. Nah, di Sragen inilah, di Gunung Kemukus tersebut, di lokasi tersebut yang kita kenal Gunung Kemukus sekarang, ini Pangeran Samudro mulai berdakwah. Nah, di sana pula Pangeran Samudro ini pada akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di sana beliau ini. Maka dari itu di lokasi tersebut kan ada desa yang namanya Desa Pendem. Entah kenapa sampai pada akhirnya makam dari Pangeran Samudro ini dikeramatkan. Nah, tentunya kita tidak bisa memukul rata ya semuanya ini ke sana untuk pesugihan ataupun melakukan pesugihan. Saya berbicara di sini adalah oknum. Jadi tidak bisa dipukul rata. Ada mungkin beberapa oknum yang pada akhirnya membuat lokasi tersebut, makam dari Pangeran Samudro ini dikeramatkan untuk sarana mencari ritual pesugihan, dan itu terkenal tanpa tumbal. Nah, kita tentu menolak hal tersebut. Jadi kenapa? Kira-kira saya ini pernah membaca literasi, jadi Pangeran Samudro ini sempat syiar di situ dakwah bahwasanya kalau kalian semua ingin mengunjungi ataupun mendatangi Gusti Allah untuk beribadah, dan ini datang ke surau ya, ke musola ataupun ke masjid, datanglah dengan cinta. Jadi seperti kalian ini ingin mendatangi kekasih, seorang kekasih. Nah, kemungkinan
itulah yang pada akhirnya disalahartikan menjadi ritual ini loh, apa? Saya bilang kok agak tidak sopan gitu, ritual persetubuhan, persinahan di sana. Kira-kira tadi seperti itu. Pangeran Samudra berbicara, kalau ingin mendatangi Gusti Allah, datanglah dengan cinta, seperti akan menemui kekasihmu. Sampai pada akhirnya ini disalahartikan oleh beberapa oknum. Sekali lagi saya bilang beberapa oknum, tidak bisa dipukul rata. Nah, itu pun berlangsung sampai ini berkaitan dengan ceritanya Mas Tejo yang beliau ini menjadi saksi nyata pada dekade era tahun 90-an. Beliau ini masih bujang, masih sangat muda. Beliau ini menjadi saksi, benar-benar menjadi saksi memang ritual tersebut ada. Dan entah kalau zaman sekarang tahun 2023 ini masih ada atau tidaknya, wallahu alam. Saya sendiri tidak tahu ya, masih atau tidak. Mungkin kalau rencang-rencang ini ada yang mengetahui informasi lebih, bisa menuliskan di kolom komentar, jadi untuk informasi kita. Jadi hal-hal tersebut tentunya kita menolak. Saya pribadi jujur menolak. Seperti yang sering saya bicarakan sebelumnya, kalau meminta pertolongan apapun, tentang perihal apapun, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada makam yang dikeramatkan, tidak kepada dukun, tidak kepada iblis. Tersesatlah mereka. Karena dalam surat Ali Imran ayat 173 sudah disebutkan dengan sangat jelas, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Jadi Mas Tejo ini bercerita ya rencang-rencang, pada waktu itu Mas Tejo ini lagi bujang. Nah, Mas Tejo ini sempat mengantar satu tetangganya ini untuk melakukan ritual seks ini di Gunung Kemukus. Jadi sedikit saya gambarkan dulu mengenai latar belakang dari Mas Tejo ini. Jadi dari kecil Mas Tejo ini memang agak kurang tertarik berkumpul dengan anak seusianya ketika Mas Tejo ini kecil. Karena Mas Tejo ini orangnya ingin sekali tahu mengenai hal-hal ini yang di luar kebiasaan anak kecil pada waktu itu, pada saat seusianya. Jadi Mas Tejo ini sering sekali lebih berkumpul kepada orang-orang yang lebih dewasa gitulah, yang lebih tua. Karena Mas Tejo ini memang sangat tertarik perihal sejarah. Maka dari itu kan sering kali anak-anak seusia Mas Tejo ini tidak bisa menjawab teman-temannya ini akan pertanyaan-pertanyaan yang selalu Mas Tejo ini utarakan ataupun Mas Tejo ini simpan di hatinya. Kalau dia utarakan kepada teman-teman seusianya, teman-temannya ini tidak menjawab karena ini pertanyaan tentang sejarah. Nah, maka dari itu Mas Tejo sering berkumpul dengan beberapa orang yang lebih dewasa atau lebih dituakan gitu. Nah, singkat cerita, ketika Mas Tejo ini duduk di bangku SMA, pada waktu itu Mas Tejo semakin tertarik dengan dunia sejarah. Ada satu momen ketika pada waktu itu ada orang yang pindahan gitu di kampungnya Mas Tejo. Ini domisilinya di Surabaya ya, tapi detailnya tidak bisa saya utarakan karena Mas Tejo ini menolak untuk disebutkan. Di Surabaya intinya. Jadi ada orang yang pindah di kampungnya Mas Tejo. Orang ini kita sebut saja namanya Pak Gun. Jadi Pak Gun ini pindah ke kampungnya Mas Tejo bersama dengan satu keluarganya, di mana dengan satu istrinya dan satu orang anak perempuannya masih kecil. Nah, ternyata Pak Gun ini membeli satu rumah yang lokasinya ini tidak jauh dari rumahnya si Tejo. Nah, pada waktu itu Pak Gun ini mohon maaf pada waktu itu Pak Gun ini membuka satu usaha, yaitu toko kelontong seperti toko sembako gitu. Nah, latar belakang dari Pak Gun ini orangnya dermawan. Setelah Tejo ini mengenal, bertetanggaan dengan beliau, dermawan, dia ini sering berbagi. Dan yang paling membuat Tejo ini pada akhirnya kagum dengan Pak Gun, ini Pak Gun ini ngelotok. Dalam artian ngelotok ini apa ya, Dam? Di luar kepala mengenai sejarah. Nah, jadi Tejo ini kan sangat tertarik. Sampai pada akhirnya tidak cuma Tejo, tetangga-tetangga dari Pak Gun pun yang seusia Pak Gun itu sering ngumpul di depan toko sembakonya. Ini karena kebetulan Pak Gun juga menyediakan seperti kopi, teh,
untuk diseduh di situ, dan ada juga disediakan papan catur gitu kan. Akhirnya sering pada di situ sehabis isya, sehabis mereka ini pada ke surau, ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat isya, mereka pun pulangnya ke situ untuk sekedar ngumpul-ngumpul, ngopi gitu, ngobrol. Nah, Tejo ini pada waktu itu SMA, ini sering juga ikut ngumpul situ, dan Tejo ini sering bertanya dengan Pak Gun perihal sejarah. Ini sejarah tentang perang Jawa, sejarah tentang pokoknya sejarah Nusantara pada masa lampau, terutama kerajaan-kerajaan pada masa lampau, Singosari, Kahuripan. Jadi semua ini diceritakan dengan sangat di luar kepala oleh Pak Gun itu. Tejo ini benar-benar kagum, sampai pada akhirnya tidak kerasa Tejo ini karena seringnya Tejo ini di toko sembakonya Pak Gun ini, Tejo pun akhirnya deket gitu dengan Pak Gun. Sampai Tejo ini sering disuruh untuk ini Jo dibawa gitu, dibawa beras untuk ibumu, dibawa ini minyak, telur. Jadi benar-benar sudah dianggap seperti anak sendiri gitu. Karena Tejo juga dengan anaknya Pak Gun itu yang perempuan kecil juga eman gitu loh, sayang. Jadi Tejo ini juga suka sama anak kecil pada waktu itu. Sampai pada akhirnya hubungan mereka sangat dekat, dan Tejo ini pun lulus SMA. Nah, lulus SMA, Tejo ini kan tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Tejo yang berkecukupan saja, bukan dari keluarga yang kaya gitu, yang mampu untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya Pak Gun ini pun berbicara dengan Tejo, "Jok, piye nek kowe ngrewangi aku sik, membantu aku dulu di toko sembako sembari kamu ini melamar pekerjaan yang lebih baik." Nah, sampai pada akhirnya Tejo pun setuju. Karena pada waktu itu selain kagum, Tejo juga udah betah gitu loh di rumahnya Pak Gun. Akhirnya Tejo pun membantu di toko sembakonya Pak Gun yang benar-benar memang ramai, lari sekali. Nah, tidak jarang pula sosok Pak Gun ini juga sering namanya sedekah ya kepada tetangga-tetangga, kepada anak yatim, kepada janda-janda. Ini dikasih sembako, dikasih beras, tidak jarang pula ngasih amplop berisi uang. Dan ini Tejo yang benar-benar memberikan kepada orang-orang tersebut, warga sekitar situ. Bertambahlah kekaguman Tejo pada Pak Gun ini. Sampai pada titik ini Tejo ini benar-benar tidak mengerti pada waktu itu, karena Tejo masih muda, kemungkinan baru lulus SMA, beranjak mau benar-benar dewasa gitu loh. Ada satu momen ketika Tejo ini melihat istri dari Pak Gun dan satu anaknya, perempuan ini pergi dari rumah gitu, membawa tas besar gitu. Nah, istri dari Pak Gun ini pun tidak menyebutkan mau kemana, tidak menjelaskan kepada Tejo. Ketika pergi ini nampak raut mukanya murung, anaknya juga nangis. Nah, Tejo ini tidak berani bertanya karena Tejo ini tahu posisi lah, dia ini cuma rewang di situ, dia cuma bantu-bantu. Nah, Tejo pun pada akhirnya tanya sama Pak Gun, ibu mau kemana? Kok wajahnya cemberut bawa tas besar? Oh, mau pulang itu ke Tulung Agung. Lah, kesini lagi enggak Pak? Enggak tahu, udah kamu enggak usah ikut-ikut, enggak usah mikirin hal seperti itu. Oh ya sudah. Tejo kan karena dia cuma rewang gitu kan enggak enak tanya yang lebih mendalam gitulah. Yang penting hubungan dia dengan Pak Gun baik-baik saja. Sampai berjalannya waktu, Tejo ini mendengar selentingan gitu loh di kampungnya, di desanya itu, kalau ternyata Pak Gun ini ada main. Ada main ini berarti berselingkuh dengan satu tetangganya. Namanya ini Bu Lasmi. Dan ternyata perselingkuhan mereka ini sudah terjadi sangat lama, berbulan-bulan yang lalu. Dan Tejo ini kok bisa-bisanya baru mendengar pada waktu itu. Tejo pun kaget. Nah, akhirnya Tejo ini punya asumsi pada waktu itu, oh berarti ibu, istri dari Pak Gun, kenapa beliau ini pergi dari rumah dan memutuskan pulang ke Tulung Agung membawa anak perempuannya, anak yang perempuannya masih kecil, ini berarti tahu hubungan antara Pak Gun dengan Bu Lasmi ini, ada main di belakang. Nah, akhirnya Tejo kan mempunyai asumsi seperti itu. Akan tetapi sampai pada akhirnya pun Tejo tidak berani gitu loh tanya dengan Pak Gun, dia simpen aja sendiri rapat-rapat. Nah, pada suatu hari Tejo ini sempat bertanya dengan ibunya, "Bu, ibu pernah mendengar tidak kabar kalau Pak Gun ini bla 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 dengan Bu Lasmi?" Nah, ibunya pun menjawab, "Wes, kowe gak samelu-melu, gak apik urusane rumah tanggane wong. Kamu ndak usah ikut-ikut, Jok. Ndak bagus itu urusan rumah tangga orang," kata ibunya. Nah, Tejo ini kan tinggal memang cuma sama ibunya. Pada waktu itu ayah dari
bapak dari Tejo ini udah meninggal udah lama ketika Tejo ini duduk di bangku SD kelas 3. Jadi memang tinggal dengan ibunya tok. Tinggal dengan ibunya doang Tejo ini. Jadi kalau ada apa-apa Tejo ini bercerita dengan ibunya. Sampai pada akhirnya warga ini kan mulai geger. Ternyata warga ini mau menegur, ini tidak enak Pak RT ini sama Pak Gun, karena Pak Gun ini orangnya baik, sering bersedekah, pokoknya sering berbagi lah di desa tersebut, di kampung itu. Sampai Pak RT tidak enak mau negur, akan tetapi karena desakan para warga, ayo toh Pak, ya tidak bisa kayak gitu, meskipun Pak Gun ini baik kepada kita semua, tapi ini tidak benar. Karena berkali-kali ternyata beberapa warga ini ada yang melihat kalau Bu Lasmi ini sering ke rumahnya Pak Gun gitu loh. Nggak tahu kenapa, dan itu malam hari, kalau udah jam 10 malam ke atas. Curiga warga-warga, dan itu berkali-kali gitu loh. Sampai warga ini nggak berani negur, nggak enak, karena Pak Gun ini memang baik sekali dengan warga yang ada di situ. Dan latar belakang dari Bu Lasmi, ini seorang janda pada waktu itu, janda yang belum memiliki anak, jadi usianya ini jauh di bawahnya Pak Gun. Dan Bu Lasmi ini, penggambaran dari Mas Tejo ini benar-benar sangat cantik. Lah akhirnya Pak RT karena didesak oleh para warga pun akhirnya ya wis, ayo kita ke rumahnya Pak Gun bareng-bareng, tapi dengan baik yo, jangan seperti orang yang mau demo, jangan seperti orang yang mau ngamuk-ngamuk gitu. Nah warga pun setuju, yo ndak lah Pak, kita ke sana baik-baik, kita bicara baik-baik dengan Pak Gun. Pak Gun juga kan dengan kita baik, tidak pernah macam-macam. Karena hal satu ini tok yang membuat beliau ini kok aduh ndak beres, kata warga. Akhirnya pada suatu hari ini sehabis mereka ini sholat isya dari surau, dari musola ini menuju ke rumahnya Pak Gun bareng-bareng gitu loh, rame-rame. Nah Pak Gun ini pun menyambut baik karena toko sembakonya ini kan masih buka pada waktu itu, dan Tejo ini di situ pada waktu itu sedang ya seperti biasa lah dengan Pak Gun, sedang bercerita gitu. Nah kebetulan pada waktu itu belum ada orang yang di sana untuk sekedar main catur ataupun ngopi, masih sepi. Nah warga ini berbondong-bondong ke sana dengan Pak RT. Dan disitulah bertanya, akhirnya diajak ngobrol si Pak Gun ini dengan Pak RT dan beberapa warga. Ngobrol baik-baik. Pak RT ini bilang, intinya menyampaikan, Pak Gun, ini kulo menyampaikan di perihal keresahan para warga yang ada di sini. Saya menyampaikan keresahan para warga yang ada di sini, bahwasanya Pak Gun ini sepertinya mempunyai hubungan dengan Bu Lasmi. Karena ada beberapa warga yang tidak saya sebutkan Pak, mohon maaf namanya, mendapati Bu Lasmi ini sering masuk ke rumahnya Pak Gun kalau toko ini sudah tutup, dan pulang ini kok pagi hari setelah subuh Bu Lasmi ini. Jadi kan warga ini curiga Pak, terus terang saja, ada hubungan apa, ataukah Pak Gun ini memang punya hubungan spesial dengan Bu Lasmi. Ya kita semua kan sama-sama tahu Pak, Pak Gun juga sudah berpisah dengan istrinya. Bu Lasmi juga seorang janda sendirian. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada sebuah hubungan, yuk diresmikan saja Pak. Nah pada waktu itu Pak Gun pun menjawab dengan santai dan santun, oh nggih Pak RT, memang ada hubungan. Dalih dari Pak Gun pada waktu itu, yo Lasmi ini di sini juga bantu-bantu saya seperti layaknya seorang ART, pembantu rumah tangga, bersih-bersih dan lain sebagainya lah di sini. Kalau kecapean ya Lasmi ini tak suruh memang nginep di kamar belakang. Oh jadi seperti itu Pak. Iya, tapi memang saya dan Lasmi ini sudah mulai menjalin hubungan, dan memang rencananya mau diresmikan Pak, menikah dalam waktu yang sangat dekat ini. Oh ya alhamdulillah, akhirnya warga pun berucap syukur, alhamdulillah Pak, kalau seperti itu kami semua mendukung. Dan Pak RT mewakili beberapa warga pun memohon maaf, mohon maaf ya Pak Gun, nyuwun ngapunten ingkang kathah, barangkali kedatangan kami ini membuat Pak Gun resah, tapi ini itikat kami ini kesini baik Pak, untuk diperjelas permasalahan ini. Nah Pak Gun pun ya sudah tidak apa-apa Pak, nanti kalau saya akan menikah dengan Bu Lasmi, saya kasih kabar, pokoknya dalam waktu dekat ini, insya Allah dalam bulan ini, tutur Pak Gun pada waktu itu. Sampai pada akhirnya malam itu pun selesai dengan baik-baik gitu kan. Ada beberapa juga warga yang tidak pulang, akhirnya mampir di warung sembakonya Pak Gun untuk sekedar ngopi, ngobrol. Ada beberapa anak muda yang juga main gitar, Tejo juga di situ. Nah singkat cerita, pernikahan ini pun digelar gitu loh. Pernikahan antara Bu Lasmi dan Pak Gun ini pun digelar dengan
prosesi yang cukup sederhana. Jadi tidak tidak memasang seperti dekorasi dan lain sebagainya, cuma mengundang beberapa warga yang ada di situ karena memang kebetulan umur Pak Gun ini kan sudah cukup ngumur gitu loh. Kemungkinan menurut Mas Tejo ini kan agak malu kalau dirame-rame gitu loh. Sampai akhirnya resmilah Pak Gun dengan Bu Lasmi ini. Nah, singkat cerita lagi, toko sembako dari Pak Gun ini kok semakin hari ini semakin sepi saja, singkat ceritanya. Nah, Tejo pun sempat bilang sama Pak Gun, ini kok toko semakin sepi yo Pak. Nah, Pak Gun ini pun cuma menjawab, iya Jo, yo jenenge wong dodolan, ono sepi ono rame. Yang namanya orang jualan ada sepi ada rame. Sampai berhari-hari ini kemudian toko ini semakin sepi, bener-bener sepi. Sampai ada satu hari ini bener-bener tidak ada yang masuk gitu loh. Sampai pada akhirnya toko ini mengalami akan gulung tikar. Pak Gun ini sempat bilang sama Tejo, ini sepertinya kok udah tidak bisa dipertahanin toko sembako. Yo Pak, kok kenapa yo Pak? Kok jadi sepi kayak gini? Ya aku juga tidak tahu Jo. Oh ya sudah. Akhirnya benar-benar toko sembako kelontong dari Pak Gun ini pun ditutup. Benar-benar ditutup. Akhirnya Pak Gun ini bilang sama Tejo, kowe tetap melu aku. Nek durung entuk kerjaan, kamu tetap ikut saya kalau belum dapat kerjaan. Kebetulan saya punya masih sisa tabungan dan ayo kamu tak ajak ke Tulung Agung. Pada waktu itu balik ke kampung halamannya. Karena mantan istri dari Pak Gun juga di Tulung Agung gitu kan. Nah, itu juga dulu satu desa Pak Gun sama mantan istrinya ini di Tulung Agung itu. Tejo pun akhirnya mau. Loh Pak, mau apa Pak ke Tulung Agung? Udah kamu ikut aja. Sama Bu Lasmi enggak? Sama Ibu enggak? Enggak, udah Ibu di rumah aja. Sampai pada akhirnya Tejo pun diajak oleh Pak Gun ini ke Tulung Agung. Nah, singkat cerita sampai di Tulung Agung ternyata Pak Gun ini menjual asetnya. Jadi ada aset seperti tanah, sawah gitu kan, dijual ternyata sama Pak Gun. Tejo itu baru tahu di sana. Tejo mau bertanya ya ndak enak karena ini perihal privasi. Sampai pada akhirnya Pak Gun ini menjelaskan sendiri, ini semua tak jual. Mau tak buat modal lagi. Karena kebetulan kampung kita kan ndak jauh dari kampus, aku mau bikin usaha ini seperti percetakan seperti fotokopi dan lain sebagainya. Ini kemungkinan bisa laris itu loh nanti kamu kalau belum dapat kerjaan ikut aku. Makanya aku ngejual aset-aset ini semua karena modalnya ini sangat banyak nggak bisa kalau modal sedikit buka percetakan itu, mesin-mesinnya. Akhirnya Tejo pun nggih Pak, nggih. Mugi diparingi niki nggih Pak, laris manis lah, amin, kata Pak Gun pada waktu itu. Nah, setelah menjual beberapa asetnya yang ada di Tulung Agung, mereka berdua pun kembali itu kan ke Surabaya. Nah, sampai di Surabaya, sembari Pak Gun ini menyiapkan tokonya yang baru, ada satu ruko gitu di dekat kampus yang tidak jauh dari kampung mereka berdua. Ini Pak Gun ini nyewa di situ. Nah, Tejo ini disuruh bersih-bersih sebelum ditempati dan sembari menunggu alat-alat yang dipesan oleh Pak Gun ini di Jakarta. Alat-alat seperti percetakan, fotokopi dan lain sebagainya. Nah, ketika Tejo ini mulai bersih-bersih gitu kan berhari-hari karena benar-benar kotor pada waktu itu rukonya. Setelah bersih-bersih, Tejo ini pulang ke rumah. Nah, Tejo ini sempat ngobrol gitu kan dengan ibunya Tejo mengenai keadaan Pak Gun, kondisinya pada waktu itu. Nah, ibu dari Tejo ini pun memberi wejangan kepada Tejo. Ya wis wong Pak Gun nggih apik, wonge mbek kowe eman ditulung. Sembari kamu cari kerjaannya lebih baik. Ibunya ini menyuruh si Tejo untuk membantu Pak Gun dulu. Karena Pak Gun juga baik dengan Tejo, sayang dengan Tejo. Sembari Tejo ini mendapatkan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena ibunya dari Tejo ini pengen kalau Tejo ini sebenarnya ke Jakarta aja gitu. Ke PT lah yang ada di Jakarta, karena di PT itu gajinya kan lumayan gitu. Bisa untuk membantu perekonomian keluarga mereka gitu. Setelah ditinggal dari bapaknya ini semenjak SD gitu kan, ibu dari Tejo ini cuma jualan sarapan kalau pagi. Sarapan seperti nasi gitulah, nasi dan lauk pauknya kalau pagi hari. Nah, pada waktu itu ibu dari Tejo ini pun sempat ngobrol dengan Tejo pada suatu hari sebelum toko ruko dari Pak Gun percetakan ini dibuka. Ibu kok dengar selentingan. Loh, dengar selentingan apa Bu? Tanya Tejo.
itu loh, selain penyebab dari Pak Gun ini dulu pisah sama istrinya, itu ternyata sudah ada main dulu dengan Bu Lasmi. Oh, kalau itu kabar udah lama, Bu. Aku juga udah dengar, tapi kan akhirnya Bu Lasmi juga dinikahin oleh Pak Gun ini, Bu. Udahlah, enggak usah dibahas, kata si Tejo kan dengan ibunya. Bukan itu juga, Cok. Ada hal lain lagi. Jadi Bu Lasmi dan Pak Gun ini kok ibu dengar melakukan seperti ritual ilmu hitam gitu. Astagfirullahaladzim, yang benar, Bu. Pak Gun ini orangnya alim kok, soleh. Kok ibu bisa berbicara seperti itu? Iya, karena tetangga kita yang namanya Mbak Intan itu melihat. Itu tidak sengaja, Cok. Ketika disuruh oleh Bu Lasmi ini bersih-bersih di rumahnya gitu loh. Bersih-bersih. Nah, pada waktu itu Intan ini melihat ada satu ruangan kamar. Ini agak terbuka pintunya. Nah, Intan ini bukannya lancang pada waktu itu. Intan ini ngobrol sama ibu. Intan ini melihat di situ ruangan benar-benar gelap, katanya Intan. Ini ada lilin-lilin. Karena kondisinya ini sore menjelang maghrib, ada lilin-lilin. Ini yang muter, dan di tengahnya si Bu Lasmi ini sedang seperti berdiri, mengangkat satu kaki seperti kayak gini. Akan tetapi membaca ayat-ayat Al-Quran gitu loh. Dan baunya ini bau dupa dan kemenyan yang sangat menyengat dari kamar itu. Entah pada waktu itu Bu Lasmi mungkin lupa menutup kamarnya atau apa. Akhirnya Mbak Intan ini kan berasumsi seperti itu, Jo. Kamu pernah lihat gak? Gak pernah, Bu, aku. Aku juga gak pernah mencium bau-bau seperti itu kok. Lah, kemungkinan itu yang membuat ini akhirnya Pak Gun ini bangkrut gitu loh, dan melakukan ritual seperti itu. Jadi kamu hati-hati saja, waspada ya, Jo. Ibu kok khawatir. Bu, udah, Bu. Itu barangkali apalah, nggak usah dipikir macam-macam, kata Tejo pada waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya Tejo ini pun kan penasaran gitu. Ketika berada di rumahnya Pak Gun, Tejo ini seperti mindik-mindik gitu, mengendap-endap melihat kamar yang dimaksud oleh ibunya Tejo. Akan tetapi kamar ini akhirnya seperti digembok. Digembok ini menggunakan gembok yang besar. Tejo ini kan agak curiga pada waktu itu, mungkin benar ini yang dikatakan Mbak Intan sama ibu. Tapi dia enggak begitu mikirin gitu loh. Yang penting aku kerja aja, udah bantu Pak Gun karena Pak Gun juga baik sama aku. Udah, pikiran Tejo cuma kayak gitu. Dan benar-benar Tejo ini enggak mencium ada bau kemenyan ataupun bau dupa yang menyengat ini, sama sekali enggak mencium si Tejo ini. Ketika berada di rumahnya Pak Gun, Tejo ketika mau tidur ini seringkali akan berasumsi gitu loh. Berasumsi mengenai Pak Gun, jangan-jangan gara-gara tokonya bangkrut ini akhirnya Pak Gun melakukan ritual-ritual seperti itu yo, ilmu hitam gitu. Nggak tahulah, kata Tejo. Sudah nggak usah dipikirin, kata Tejo. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, ruko ini sudah siap. Semuanya ini benar-benar sudah siap, mau dibuka. Alat-alat percetakan, fotokopi, alat tulis, ATK gitu kan, semuanya udah siap. Nah, Pak Gun ini bilang sama Tejo, "Jo, ini sudah siap dibuka. Tapi belum langsung tak buka, Jo. Karena ada satu hal yang harus aku lakukan," kata Pak Gun. "Loh, hal apa, Pak?" "Udah, kamu nggak usah. Pokoknya kamu nurut aja gitu. Nggak disebutin lah gitu sama si Pak Gun ini. Udah, kamu nurut aja." Dan ternyata sebelum toko ini dibuka, Tejo ini diajak oleh Pak Gun dan Bu Lasmi untuk menuju ke satu daerah, yaitu Sragen. Nah, Tejo ini karena dia cuma bantu-bantu aja gitu kan, ya wes nurut aja, dia nurut, ikut gitu kan, diajak sama Pak Gun sama Bu Lasmi menuju ke Sragen naik mobil. Nah, sesampainya di sana ternyata Gunung Kemukus lokasinya itu. Nah, di Gunung Kemukus ini Tejo ini kan pada waktu itu belum tahu ini tempat apa gitu loh. Sampai pada akhirnya sampai di sana gitu, Pak Gun ini baru menjelaskan kepada Tejo, "Jo, ini loh, Jo. Mungkin kamu sudah dengar yo." Entah pada waktu itu Pak Gun ini kok bisa tahu gitu loh, kalau aku seperti melakukan ritual ilmu hitam di rumah. Ini selentingan warga udah mulai tak dengar. Kemungkinan kamu juga udah dengar. Tejo ini cuma diem aja karena apa yang Pak Gun sampaikan ini benar, kalau dia ini udah dengar dari ibunya, kata Mbak Intan itu tadi. Sampai pada akhirnya itu sebenarnya ya bukan ritual hitam, Jo, itu ritual putih. Karena juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang kami lakukan karena untuk kebaikan usaha kami. Nah, disinilah
final, Cok. Terakhir nanti saya melakukan ritual tersebut. Jadi ini ritual memang untuk mencari kaya. Ritual pesugihan tapi tanpa tumbal. Ini ritual putih. Itu penjelasan dari Pak Gun. Nah, Tejo ini kan agak tersentak kaget. Astagfirullahaladzim. Karena sebodoh-bodohnya Tejo, sepolos-polosnya Tejo, Tejo ini juga tahu kalau yang namanya cari kekayaan secara instan ini tidak baik, tidak bagus. Dia agak bilang sama Pak Gun, diberani-beraniin, Pak Gun, apa kalau cari pesugihan kayak gitu secara instan, Pak, kaya raya kan dilarang, Pak, sama agama kita. Itu kalau ritualnya ritual ilmu hitam, Cok. Kan ada juga ritual yang putih seperti ini tanpa tumbal. Udah pokoknya aman, kamu nggak usah mikir macam-macam. Yang penting usahaku lancar, kamu juga nanti gajinya bisa tambah gitu loh, Jok. Untuk nambah-nambah ibumu, kan kamu juga masih belum dapat kerjaan yang lebih baik dan kamu sepertinya kok nggak punya keniatan untuk kesana-kesana. Ya udah, aku ini usaha juga buat kamu, menghidupi kamu. Aku mau menghidupi siapa? Anakku ikut istriku, mantan istriku. Oh nggih, Pak. Tejo ini nurut aja. Nah, setelahnya kan itu udah sampai di lokasi Gunung Kemukus. Nah, Tejo ini pun diajak oleh Pak Gun untuk menemui salah seorang kuncen. Jadi juru kunci yang ada di situ. Jadi juru kunci ini menggunakan cincin yang besar-besar gitu. Pakaiannya ini juga seperti hitam-hitam, menggunakan ikat kepala. Nah, entah pada waktu itu yang dibicarakan oleh Pak Gun ini apa dengan bapak-bapak tersebut. Tejo ini dari jauh aja. Nah, pada waktu itu Bu Lasmi posisinya nunggu di mobil. Nah, setelah ngobrol cukup lama dengan lelaki tersebut, bapak-bapak itu, Pak Gun ini balik ke arahnya Tejo. Dia pun bilang sama Tejo, Cok, tolong ibu dipanggil Bu Lasmi di mobil, suruh ke sini. Oh nggih, Pak. Tejo pun manggil Bu Lasmi. Nah, Bu Lasmi pun menuju ke arahnya si Pak Gun kan, sama si Tejo. Nah, Tejo pun diajak sama Pak Gun, sama Bu Lasmi juga. Udah, Cok, kamu ikut aja biar lihat. Akhirnya Tejo ini ikut mengikuti Pak Gun sama Bu Lasmi ini jalan dengan satu bapak-bapak tadi seperti juru kunci itu kuncen, menuju ke satu lokasi di mana lokasi ini seperti sendang gitu ya, seperti sendang ini seperti untuk mandi gitu. Padahal pada waktu itu tengah malam gitu, menjelang tengah malam, udah hampir jam 12, pada waktu itu jam 11 malam. Nah, Tejo ini melihat Pak Gun dengan Bu Lasmi ini sebelum masuk ke pemandian tersebut, sendang tersebut, menggunakan seperti kain yang dililitkan. Nah, setelahnya Pak Gun dan Bu Lasmi ini masuk dan mandi di situ, mandi kembang. Tejo ini melihat. Sampai pada akhirnya ritual tersebut selesai, Tejo ini diajak oleh mereka berdua dan satu bapak-bapak tadi untuk menuju ke satu lokasi, dan ternyata lokasi ini adalah sebuah seperti rumah-rumah gitu, seperti rumah-rumah yang banyak sekali, dan ternyata itu adalah penginapan. Di situ juga ada satu warung. Nah, Tejo ini pun duduk dengan Pak Gun, Bu Lasmi ini di warung tersebut memesan kopi, dan mereka ini akhirnya ngobrol. Nah, di situ Pak Gun ini menjelaskan, Jok, ini aku dan Bu Lasmi sudah pesan kamar tidur di sini. Kamu juga udah tak pesenin kamar. Kita pulangnya besok karena ada satu ritual lagi yang harus aku lakukan malam ini juga. Nah, Tejo pun nurut. Oh nggih, Pak. Nurut Tejo itu. Sampai pada akhirnya Pak Gun ini pamit. Pak Gun sama Bu Lasmi masuk ke kamar tersebut. Tejo ini masih di warung, ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung yang kebetulan itu ibu-ibu, dan kuncen tadi pun udah tidak ada di situ, udah pergi dari situ kan. Nah, Tejo ini ngobrol sampai pada akhirnya jam 3 dini hari Tejo ini masuk ke kamar yang sudah dipesankan untuk dia. Dia masuk dan dia pun tidur. Nah, singkat cerita, keesokan paginya Pak Gun dan Bu Lasmi ini sudah ada di warung, udah sarapan. Nah, Tejo pun gabung, Tejo ini sarapan. Jok, ayo Jok, sarapan, setelahnya kita pulang ke Surabaya. Oh nggih, Pak. Nah, setelah sarapan mereka pulang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, kok belum dibuka lagi ini ruko gitu kan. Si Tejo ini kan bertanya dengan Pak Gun, loh Pak, katanya kemarin ritual terakhir gitu, kok ini belum dibuka toko, mau dibuka kapan? Jadi ritual ini harus dilakukan ini berturut-turut, Dok, selama 7 kali. Kalau belum 7 kali ya belum bisa. Jadi kita harus bolak-balik sampai 7 kali. Kemarin kan baru sekali. Loh Pak, apa ndak makan biaya? Iya Cok, udah pokoknya ada hari-harinya. Jadi menurut Tejo ini pada waktu itu Pak Gun bilang ada hari-harinya. Hari-hari yang menurut Pak Gun ini dikeramatkan gitulah. Udah mungkin hitungannya mungkin. Karena pada waktu itu Tejo juga ndak tahu tentang penanggalan Jawa gitu kan.
Ya wis lah, Tejo nurut-nurut aja. Ruko ini belum dibuka. Nah, Pak Gun pun menenangkan Tejo. Wis Jo, kamu ini ndak usah khawatir. Kamu tetap tak gaji walaupun ini belum buka. Oh nggih Pak, matur suwun. Bukan begitu Pak, maksudnya saya juga mikirin Pak Gun. Kalau ini bolak-balik gitu kan memakan biaya dan waktu Pak, capek gitu. Dan ndak apa-apa, yang penting kamu udah ikut aja, nurut aja. Oh nggih Pak. Nah, sampai pada akhirnya 1 hari lagi nih, setelah hampir 1 bulan, Tejo diajak lagi sama Pak Gun Abul Hasmi menuju ke Gunung Kemukus yang di Sragen, melakukan ritual sama. Jadi ke Sendang. Setelahnya mereka ini masuk ke satu kamar lagi, Tejo dipesenin kamar seperti yang pertama, jadi sama. Nah, pagi harinya mereka kembali sarapan. Tejo ini dibilangin sama Pak Gun, Jok, ternyata kok ritualnya bisa dilakukan berturut-turut sekalian ini, Jok. Jadi kita nggak usah pulang dulu ke Surabaya, langsung saja melakukan ritual ini. Jadi kan kemarin 1 kali, semalam 1 kali, 2 kali, Jok. Berarti harus dilakukan 5 kali lagi. Ini kita nginep di sini sampai seminggu lah, 5 hari lagi, 6 hari lagi, baru kita pulang ke Surabaya. Gimana, Jok? Oh, saya nurut aja, Pak. Monggo, Pak. Terserah Pak Gun mawon. Tapi apa saya nggak merepotkan, Pak? Saya ini nanti makannya banyak loh, Pak. Wes lah, kamu ini nggak apa-apa. Udah pokoknya kamu makan, ngerokok ikut aku. Rokoknya nggak usah banyak-banyak. Batuk kamu. Nggih, Pak. Matur suwun sangat. Nah, sampai pada akhirnya ritual tersebut kembali dilakukan dan Tejo ini nginep di situ. Nah, ketika nginep itu kan Tejo selama 4 hari sudah mulai jenuh di situ. Nah, Tejo pun mulai jalan-jalan di sekitar situ gitu kan, melihat-lihat, oh ternyata memang ini rumah-rumah yang disewakan gitu seperti wisma-wisma. Sampai pada akhirnya Tejo ini pun hampir tengah malam ini mampir ke warung lagi yang tadi ibu-ibu tadi yang dekat dengan penginapan. Disitulah Tejo ini mulai ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu tersebut. Perihal, Bu, ini sebenarnya kok banyak sekali, Bu, di sini penginapan-penginapan ini sebenarnya ritual apa, Bu? Ibu itu cuma tersenyum aja, tidak menjawab. Wes lah Mas, belum umur kamu itu kalau tahu, belum cukup umur kalau jenengan ini tahu, kata ibu punya. Udah nanti kamu juga tahu sendiri. Dan jenengan ini ngantar siapa sebenarnya? Oh, saya ngantar Pak D saya, Bu, ke sini sama istrinya. Alasan dari si Tejo pada waktu itu. Oh ya sudah ngopi aja santai di sini. Kalau bosan ke sini ngobrol sama ibu, tapi nggak usah ngobrolin yang ritual-ritual di sini lah. Nanti kamu juga tahu sendiri. Jadi Tejo ini benar-benar belum tahu pada waktu itu. Sampai pada akhirnya di hari terakhir, malam terakhir untuk melakukan ritual, Tejo ini di warung tersebut. Setelah ngobrol dengan ibu-ibu tadi, Tejo ini makan Indomie rebus pada waktu itu. Setelahnya Tejo ini ngerokok. Nah, pada waktu itu Tejo ini melihat ada satu, mohon maaf ya, seperti orang yang agak gila gitu, ODGJ, karena dilihat dari fisiknya, perawakannya ini rambutnya panjang, kumel gitu, pakaiannya robek-robek, ini kotor. Ini seperti berjalan menghampiri warung tersebut. Nah, sesampainya di warung tersebut, Tejo ini pun bilang sama ibu-ibu penjaga warung, Bu, ini tolong dikasih makan, Bu, nanti biar saya yang bayar. Oh nggih Mas. Dikasih makan ODGJ tersebut oleh si Tejo. ODGJ tersebut duduk ini di bawah gitu. Disuruh duduk di atas tidak mau gitu loh, di bawah. Nah, setelahnya makan ini tidak pakai sendok, pakai tangan ini. Wow, seperti kelaparan sekali. Setelah dimakan semua, diminum kan air putih yang dikasih oleh pemilik warung tersebut, oleh ODGJ tersebut. Nah, setelahnya ODGJ tersebut meminta rokok. Rokok nggak jelas. Nah, dikasihlah rokok ini, diambilin 1 bungkus oleh si Tejo. Ini Pak, dibawa aja. Nggak mau tapi. Satu aja. Akhirnya dikasih Tejo, rokoknya Tejo 1 batang, dirokok di situ, dibakar, dinikmati oleh ODGJ itu. Sambil setelahnya ODGJ tersebut bilang, ngerokok, kabeh nane rokok kabeh, wong jenengan rokok kabeh, dia anak kabeh. Nah, pada waktu itu Tejo ini tidak paham gitu loh. Yang Tejo tangkap dari pembicaraan dari ODGJ tersebut adalah seperti kata-kata dilaknat semua yang ada di sini, neraka semua tempatnya. Nah, Tejo ini kan agak, ini apa yuk? Nah, setelahnya ODGJ ini pergi begitu saja tanpa berpamitan gitu, sambil terus merokok, sambil dia ini berteriak-teriak, "Wana, ngerokok kabeh." Akhirnya Tejo ini kan menyimpan hal tersebut di batin aja. Apa yo yang dimaksud? Nah, setelahnya Tejo ini kelekaran di situ, terbaring di warung tersebut karena kebetulan sepi, dan ibu-ibu ini juga sepi menyiapkan kemungkinan masakan untuk esok harinya, udah mulai masak malamnya itu. Nah,
Nggak kerasa Tejo ini tidur gitu loh, dan Tejo ini bermimpi. Nah dalam mimpi Tejo ini melihat ada satu hutan. Jadi hutan ini awalnya ini senyap gitu, sepi. Tejo ini berjalan dan setelahnya Tejo ini melihat ada batu-batu besar gitu di situ. Kok ada batu-batu besar di mimpi Tejo itu? Nah setelahnya Tejo ini mendengar seperti ada desahan-desahan gitu loh, seperti orang yang melakukan hubungan seks. Akhirnya Tejo ini kan ngumpet di satu batu. Tejo ini mengintip dan ternyata benar saja di situ banyak sekali pasangan ini yang sedang melakukan hubungan badan seks, dan ini banyak sekali tanpa mereka ini malu. Tanpa mereka malu ini saling berhubungan badan, tidak cuma satu pasangan, banyak sekali, semuanya berhubungan seks. Dan Tejo ini benar-benar melihat ini pada ngapain orang. Nah sampai akhirnya Tejo ini kan bingung, dia ini pun menjauh dari tempat tersebut. Nah ketika Tejo ini berusaha menjauh dari tempat tersebut, Tejo ini tersandung gitu loh, tersandung entah itu akar atau apa karena kondisinya di hutan. Dan setelahnya Tejo ini jatuh, Tejo ini terbangun dari tidurnya, dia ini tersadar dari mimpinya. Oh, Tejo ini ternyata mimpi gitu loh. Astagfirullahaladzim, aku mimpi. Nah ibu-ibu tadi sedang menyiapkan seperti masakannya sudah matang gitu di meja warungnya. Ibu itu tersenyum sambil bilang sama si Tejo, "Mas, mimpi buruk ya mas?" "Enggak bu, saya mimpi bu," sahabat Tejo. "Walah ya sudah, ini diminum dulu teh." Dikasih teh Tejo ini. "Enggak bu, matur suwun." Diminum tehnya, karena Tejo ini nampak ngos-ngosan dan wajahnya ini agak pucat gitu setelah mimpi itu. Ditanya oleh ibu pemilik warung ini, "Mimpinya apa mas? Mimpi apa kok sampai kayak gitu?" "Nganu bu, aku kok melihat di hutan ya bu, ada batu-batu besar dan ada banyak orang ini yang melakukan hubungan badan bu, seperti berzina ini secara rame-rame bu." Ibu ini cuma tersenyum. Setelahnya baru menjawab, "Begini loh mas, dulu ini sejarahnya ya mas. Di sini dulu sekali ini memang hutan, dan di hutan tersebut memang ada seperti ritual untuk mencari kekayaan, pesugihan dengan cara berhubungan badan. Itu dulu sekali. Sampai pada akhirnya di masa sekarang ini yo mas, ini akhirnya saya sampaikan mas, yang kemarin menjadi pertanyaan masnya. Ini kamar-kamar di sini untuk melakukan ritual tersebut." Walah dalah. Jadi mereka ini suami istri bu, yang melakukan itu sama seperti Pak D saya dengan istrinya. Yo ndak mas, ada yang dengan istrinya, ada yang juga dengan wanita yang bukan istrinya, dan di sini juga banyak sekali disediakan wanita-wanita yang memang untuk melakukan ritual tersebut. Tejo ini kaget, dalam hatinya astagfirullahaladzim. "Bu, nah ini kan berarti menyalahi bu, menyalahi agama lah," kata Tejo. "Ya ibu nggak tahu lah mas mengenai hal itu, karena ibu di sini cuma dagang aja. Yang ibu tahu kan cari uang dengan cara berdagang ini. Jadi masnya sudah tahu yo apa yang dilakukan oleh Pak D-nya ini ritual. Itu benar, tapi istrinya yo mas, itu istrinya kok bu. Yo dengan istrinya yo nggak apa-apa, tapi kalau ini tujuannya untuk mencari pesugihan yang menurut ibu juga agak kurang benar juga mas," kata ibu tersebut. "Oh nggih bu, nggih bu. Atur suwun infonya, nggih." Nah singkat cerita, pagi hari tiba, Tejo ini udah di warung, Pak Gun sama Bu Lasmi juga udah di warung, mereka sarapan. Nah Pak Gun ini bilang sama Tejo, "Jok, udah Jok, ini udah selesai semuanya, ritualnya udah tak selesaikan semuanya, kita pulang, kita buka ruko." Nah di situ Tejo masih ganjel di hatinya, "Pak, aku kok mau tanya yo Pak." Jadi dijelaskan lah apa yang Tejo tahu, akhirnya diberani-beraniin lah. Nah Pak Gun ini cuma tersenyum, "Iya Jok, tapi kan aku melakukan dengan ibu, dengan istriku. Yo kan tidak apa-apa dengan istrinya sendiri. Tidak ada tumbal, tidak apa. Ini kan ritual putih, Cok. Udah kamu tidak usah khawatir sama aku." Nah Tejo pun berasumsi, "Oh nggih Pak," karena itu dengan istrinya gitu loh. Tejo kan akhirnya ya udah tidak apa-apa gitu. Nah sebelum pulang, ini Kuncen ini ada menghampiri Pak Gun gitu. Kuncen yang dari awal ngantar Pak Gun ini menghampiri, entah mereka ngobrol apa, dan setelahnya Pak Gun ini bilang sama Tejo, "Jok, kita harus nginep semalam lagi ternyata Jok. Ini belum dibolehin pulang, bolehnya besok. Karena dalam penanggalan Jawa ini waktu 1 hari ini harus dihitung ini setelah jam 3 sore. Ini gimana Jok?" "Ya udah apa-apa Pak, saya nurut aja. Udah diselesaikan dulu semuanya Pak, baru kita pulang." "Oh ya sudah kalau gitu, ngineplah lagi
Tejo ini semalam di situ. Nah malam harinya kembali Tejo ini duduk-duduk di warung itu ngobrol dengan ibunya tadi. Nah di malam itu Tejo ini kembali bermimpi gitu loh. Tejo ini dimimpiin oleh ibunya pada waktu itu. Jadi ibu Tejo ini seperti menyampaikan sesuatu kepada Tejo. Jok, Bali yo Jok, Bali, ibumu diurusi, kok malah ngurusi wong sing ora bener. Jok pulang Jok, ibumu ini diurusin, kok malah ngurusin orang yang tidak benar. Nah Tejo ini pun akhirnya kebangun dari tidurnya, dan pada waktu itu sudah terang, sudah pagi. Nah ketika Tejo bangun, Tejo ini merasakan benar-benar tengkuknya ini panas dan telinganya ini benar-benar panas seperti disembur-sembur api gitu loh. Tejo ini kesakitan sampai Tejo ini minta air putih gitu sama yang punya warung. Kenapa Mas ditanya? Nggak tahu Bu, telingaku panas Bu, seperti ada yang nyembur api, dan tengkukku juga panas ini Bu, nggak tahu kenapa. Nah akhirnya Pak Gun ini pun keluar dengan Bu Lasmi ini sudah membawa tas, tanda mereka akan pulang. Nah Tejo langsung bilang sama Pak Gun, Pak Gun, ini kok aku merasa panas sekali Pak, telingaku, tengkukku juga panas. Dan tadi itu aku dimimpiin Pak sama ibu. Ibu ini suruh nyuruh aku pulang Pak. Ayo Pak pulang Pak, pulang Pak. Aku udah pengen pulang Pak, nggak tahu kenapa. Nah akhirnya Pak Gun pun bilang sama Tejo, udah Jok tenang, sarapan setelahnya kita pulang, ayo. Nah setelahnya mereka sarapan dan mereka pun pulang menuju ke Surabaya. Nah sesampainya di gerbang desa mereka, di Selamat Datang Desa, Tejo ini kaget, loh kok warga ini seperti banyak sekali berkumpul di depan rumahnya. Ada apa yo? Akhirnya mobil ini berhenti di depan rumahnya Pak Gun. Mobilnya Pak Gun ini berhenti. Tejo ini langsung turun, dia langsung pamit, Pak Gun, kula nyuwun pamit riyen Pak, wangsul ke rumah, pulang ke rumah. Oh iya ya Cok, terima kasih ya Cok, nanti kalau ada apa-apa kesini ya. Sebentar saya tak masukin barang, nanti kamu kesini aja kalau ada apa-apa lah. Oh iya Pak. Tejo pun pulang menuju ke rumahnya. Sesampainya di depan rumah, Tejo ini benar-benar kaget. Di situ sudah ada bendera kuning. Tejo ini udah kerasa ini ibu ndak ada, karena dia tinggal dengan ibunya dengan ibunya doang. Nah salah satu warga ini bilang sama Tejo, Jok, ibu ini meninggal dari tadi pagi. Karena ibumu kan riwayat penyakitnya udah banyak memang. Jadi sempat dipanggilin dokter juga oleh beberapa warga, tapi ndak cukup waktunya Jok, karena memang sudah takdir Gusti Allah. Sing sabar ya Jok. Tejo ini cuma menangis saja, dan dia pun menuju ke jenazah dari ibunya. Dilihat jenazah ibunya ini nampak tersenyum. Jadi Tejo ini benar-benar, ya Allah Gusti, aku kok nggak menangi ibuku, aku kok nggak sempat minta maaf sama ibuku, aku kok nggak sempat njaluk ngapura mbak ibuku dewe, kok aku malah ngurusin yang bukan siapa-siapanya aku, sampai ibu ini datang ke mimpiku memberitahu aku mbak ibu ini turusi Cok, ibu ini turusi ibumu, kok malah ngurusi orang nggak bener. Jadi Tejo di situ nangis, dia memeluk jenazah ibunya. Dia minta maaf Bu, Tejo nyuwun ngapura. Tejo minta maaf Bu, ngapunten. Tejo anak yang durhaka, tidak berbakti sama ibu. Tejo ini nangis, benar-benar nangis. Setelahnya ditenangkan oleh beberapa warga, dan singkat cerita jenazah dari ibu Tejo ini pun dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di desa Tejo ini. Nah singkat cerita, acara tahlil ini pun digelar sampai selesai 7 hari. Pak Gun juga datang ketika tahlil itu. Nah setelahnya Pak Gun ini menemui Tejo, Jok, ini kalau nanti kamu udah siap ya Jok, kita mulai buka ruko, karena ruko harus dibuka gitu loh. Tejo pun mengangguk, nggih Pak, nanti saya bantu untuk buka ruko, karena pada waktu itu Tejo juga belum dapat pekerjaan lebih baik gitu loh. Sampai pada akhirnya ruko ini dibuka. Jadi ruko ini dibuka yang ada di dekat kampus itu. Pada awalnya ini ramai, jadi benar-benar ramai sekali sampai Tejo ini kewalahan dan nambah-nambah karyawan gitu. Itu sudah singkat cerita beberapa bulan gitu. Nah pada bulan keberapa ini Mas Tejo ini lupa pada waktu itu, Tejo ini mendapatkan pekerjaannya lebih baik gitu dari seorang temannya yang ada di Jakarta, di sebuah PT gitu lah. Tejo pun pada akhirnya karena gajinya juga lebih besar, dan dia juga ingin, aku lebih berpengalaman lah, aku ingin dapat jam terbang yang lebih tinggi, tidak cuma di Surabaya aja, aku ingin ke Jakarta. Akhirnya Tejo pun memutuskan dengan berat hati untuk meninggalkan Pak Gun.
dia pun berpamitan dengan baik-baik, Pak Gun. Saya benar-benar sudah seperti anak bapak sendiri yo Pak. Saya mohon maaf kalau selama ini banyak salah dengan Pak Gun. Saya sudah banyak merepotkan. Bapak sudah sering menolong saya. Saya ini mau pamit Pak. Saya mau ke Jakarta. Saya mau kerja di sana. Saya ingin dapat pengalaman yang lebih Pak. Nah Pak Gun ini pun tidak keberatan. Oh ya wis Jo, kalau itu memang keniatanmu, tak doain di sana kamu sukses yo Jo. Unggi Pak, matur suwun sangat. Nah sebelum pergi, si Tejo ini pun dipeluk oleh Pak Gun, oleh Bu Lasmi, dikasih uang saku untuk berangkat ke Jakarta. Jadi benar-benar eman si Pak Gun ini dengan Tejo, udah seperti anaknya sendiri. Sampai pada akhirnya Tejo pun berangkat ke Jakarta. Tejo bekerja di sana selama 5 tahun. Ini Tejo ini jarang sekali pulang ke Surabaya. Sampai pada akhirnya di tahun ke-6 Tejo ini pun menikah dengan salah seorang karyawati yang ada di satu pabrik dengan Tejo. Karena kondisinya Tejo ketika 2 tahun bekerja, Tejo ini langsung tidak lagi menjadi tenaga kontrak, tapi langsung menjadi tenaga tetap gitu loh. Udah diangkat karyawan tetap karena prestasi kerja si Tejo di perusahaan tersebut, di pabrik tersebut. Nah akhirnya setelah menikah ini Tejo pun cari kontrakan di Jakarta. Nah istrinya ini pun memutuskan untuk keluar dari pabrik karena mau fokus menjadi ibu rumah tangga dan jualan lah kecil-kecilan di kontrakan mereka yang ada di Jakarta ini. Nah setelah mereka menikah 2 tahun, mereka kan dikaruniai 1 orang anak perempuan kecil yang sangat cantik, anaknya Tejo. Nah Tejo pun bilang sama istrinya, ini nanti ada libur panjang kita pulang ya ke Surabaya. Rumah yang di sana kan kontrakan yang dikontrak orang ini, rumahku udah habis kontrakannya. Aku mau ke sana mau bersih-bersih. Sekalian aku kok kangen sama Pak Gun. Udah lama sekali, bertahun-tahun nggak ketemu. Oh iya Mas, kata istrinya. Udah pokoknya nanti kita pulang ke Surabaya, kita pakai kereta api saja biar cepet ya. Nah singkat cerita pulanglah hari libur ini kan tiba libur panjang hampir 1 minggu lah, 4 harian. Tejo ini pulang dengan kereta dengan istrinya dan anaknya menuju ke Surabaya. Nah sesampainya di sana Tejo ini langsung ke rumahnya dulu peninggalan ibunya gitu kan, yang kontrak kan udah habis kontrakannya, jadi dibersih-bersihin sama Tejo gitu kan, mau dikontrakan lagi niatnya. Nah di situ Tejo ini titip dengan satu pakleknya yang ada di situ mengenai rumahnya peninggalan ibunya Tejo ini, dititipin sama pakleknya. Pokoknya apa-apa kalau ada yang kontrak urusannya dengan pakleknya. Nanti gampang Tejo ini dikirimi uang melalui wesel. Pada waktu itu kan belum ada ATM gitu yo. Ya mungkin udah ada, mungkin ya Dam, tapi belum seperti sekarang yo, masih pakainya wesel gitu ngirim uangnya. Nah setelahnya bersih-bersih itu di rumah. Nah pakleknya si Tejo ini bilang sama Tejo, Jok, kamu kok nggak pernah ngunjungin Pak Gun itu toh? Lah ini mau ke sana Pak Lek. Apa kamu belum dengar kabar? Loh, lah kabar apa Pak Lek? Pak Gun itu sekarang kan dirawat di rumah sakit jiwa. Innalillahi. Loh, lah ada apa Pak Lek? Ya nggak tahu, pokoknya dirawat di rumah sakit jiwa. Lah rumah sakit jiwa mana? Yang ada di kota itu loh, yang di pusat Surabaya itu. Oh ya sudah, nanti aku tak kesana, tak ngajak istriku. Ya Allah lah kenapa Pak Le? Nggak tahu aku pokoknya. Nah Bu Lasmi sekarang di mana? Bu Lasmi sekarang di rumah aja itu, di rumahnya Pak Gun yang dulu ada tokonya itu loh. Itu deket rumahmu itu, di sana. Loh, emang di sana? Iya lah, sama siapa? Sendirian. Nggak ada yang mau ke sana. Loh lah kenapa? Udah kalau kamu mau silaturahmi ya kamu ke sana sendiri aja lah, dilihat sendiri kondisinya Bu Lasmi itu. Kasihan dia, jarang ada warga yang mau ke sana kok. Akhirnya kan karena penasaran, Tejo ini kan langsung menuju ke rumahnya Pak Gun dulu yang ditempati oleh Bu Lasmi, yang dulu ada toko sembakonya yang gulung tikar itu. Sesampainya di sana, ngetok-ngetok pintu. Si Tejo ini kok tidak ada yang buka. Akhirnya dia memberanikan diri karena sudah seperti rumahnya sendiri kan pada waktu dulu. Dibuka pintunya, ternyata tidak kuncinan gitu loh. Dibuka, ketika Tejo baru melangkah masuk, Tejo ini benar-benar mencium aroma ini yang sangat busuk. Baunya ini bau seperti busuk dan ada bau seperti anyir darah gitu. Tejo ini pun, ini apa, bau apa? Tejo masuk, akhirnya mencari Bu Lasmi. Assalamualaikum Bu Lasmi. Bu, ini Tejo Bu, dari Jakarta Bu. Jadi tidak ada jawaban, dan setelahnya Tejo ini mendengar dari kamar belakang seperti ada rintihan. Jok, di sini Jok, di belakang. Tejo pun ke belakang, ke kamar belakang, dan setelah Tejo melihat Bu Lasmi kondisinya ini cuma terbaring. Seluruh tubuhnya ini membusuk, seperti mengeluarkan nanah, dan seperti ada darah-darah yang kering, dan ada belatung-belatung kecil gitu. Astagfirullahaladzim, Tejo ini benar-benar kaget. Nah setelahnya Tejo pun mendekat kepada Bu Lasmi. Bu, Ibu kenapa ya Allah Bu, kenapa Bu?
Tejo ini akhirnya menepiskan kejijikannya gitu loh. Menepiskan semua yang menurut dia ini bau gitu. Karena rasa sayang dia kepada Bu Lasmi, kepada Pak Gun. Dia ini, aku tak tolong ini Bu Lasmi ada apa gitu. Setelahnya Bu Lasmi ini menjelaskan. Kalau enggak tahu, setelah kamu di Jakarta ini 2 tahun kemudian tokonya ini mengalami seperti kebangkrutan gitu loh. Sepi benar-benar sepi sampai toko ini ditutup gitu. Dan setelahnya enggak tahu kenapa aku ini mengalami gatal-gatal sampai ya kayak gini keadaanku, Jok. Dan Pak Gun ini awalnya merawat aku. Terus seperti suamiku ini kayak depresi gitu, tekanan. Sampai akhirnya dibawa oleh warga ini ke rumah sakit jiwa itu yang membiayai menggunakan kas-kas dari desa. Untuk membiayai itu karena menurut warga-warga ini dulu ya Pak Gun baik dengan warga gitu. Akhirnya warga itu mau membiayai Pak Gun. Lah ini kok bisa sampai kayak gini, ada apa Bu? Bu Lasmi ini cuma menggeleng aja. Akan tetapi pada waktu itu Tejo ini sudah batin. Ini gara-gara ritual-ritual yang dilakukan. Ini jadi seperti ini dampaknya. Tejo ini cuma batin, astagfirullahaladzim. Udah Bu Lasmi, nggak usah khawatir. Aku udah pulang ke sini Bu. Walaupun aku cuma liburan, nanti istriku tak suruh tinggal di sini dulu untuk merawat Bu Lasmi. Nggak usah Jo, nggak usah. Aku ngerepotin. Nggak apa-apa Bu. Udah, tenang aja Ibu. Karena istriku juga ibu rumah tangga saja Bu. Nggak punya kerjaan apa-apa. Udah, biar aku nanti yang ke Jakarta. Istriku tak tinggal di rumah kontrakan yang kosong ini. Rumahku nanti nggak usah tak kontrakin. Biar ditinggalin sama istriku. Oh ya sudah Jok, terima kasih yo Jok. Kamu memang anak yang baik Jok. Nggih Bu, udah. Dulu Bu Lasmi juga Pak Gun merawat aku seperti anak sendiri kok. Udah, tenang aja Bu. Nah setelahnya Tejo pun pamit. Dia ini sempat bilang sama istrinya, Dek, ini keadaannya seperti ini, dijelaskan semua. Karena istrinya juga belum kenal gitu siapa Pak Gun. Dijelaskan latar belakang dari awal. Kenapa Tejo ini bisa dekat dengan Pak Gun dan Bu Lasmi. Sampai pada akhirnya istrinya pun bilang, ya wes Mas, nanti Mas Tejo berangkat ke Jakarta, Bu Lasmi tak rawat aku. Rumah tak tinggalan aku sama si Putri. Putri ini anaknya dari Tejo yang masih kecil. Yo Dek, matur suwun ya Dek, kamu nurut. Yo ini yang bisa aku lakukan Mas sebagai istri yang berbakti lah. Udah pokoknya kamu di Jakarta nanti yang baik-baik, kerja yang bener, pokoknya kalau ada waktu pulang. Iya Dek. Nah setelahnya mereka pun berada di rumah dan istri dari si Tejo ini pun bilang, apa kamu nggak pingin nengok Pak Gun ke rumah sakit? Nah akhirnya diantarlah oleh istrinya dari Tejo ini. Tejo dan istrinya, anaknya ini pun ikut menuju ke satu rumah sakit jiwa yang ada di kota Surabaya. Nah sesampainya di sana, singkat cerita ini, Tejo ini melihat kondisi dari Pak Gun ini sedang duduk di satu bangsal gitu, kamar dengan tatapan yang kosong. Nah Tejo pun mengetuk pintu, dok, assalamualaikum Pak Gun. Nah Pak Gun ini pun menoleh ke arah Tejo. Nah ketika melihat Tejo, Pak Gun ini seperti bahagia sekali gitu loh. Tejo. Jadi seperti anak kecil. Tejo ini akhirnya dipeluk oleh Pak Gun gitu loh. Jok, kau neng diwai Jok. Kau neng diwai. Kok gak pernah ketok Jok. Kau sukses ya Jok. Iki sopo Jok. Ayu banget. Iki sopo. Aduh ndo ayu. Jadi seperti anak kecil gitu. Pak Gun. Iya Pak, ini istri saya. Dan ini anak saya. Saya sekarang di Jakarta Pak. Sudah bekerja. Alhamdulillah di pabrik. Sudah diangkat karyawan tetap Pak. Oh sukses ya Jok. Kau saiki sukses ya Jok. Waduh Jok. Kene Jok. Lungguh. Tejo ini disuruh duduk di seperti tempat tidurnya Pak Gun itu yang ada di bangsal itu. Lungguh Jok, duduk. Tejo ini nurut. Nah istrinya duduk di kursi tamu gitu yang ada di ruangan tersebut. Tejo ini duduk, dipeluk-peluk sama Pak Gun. Ya Allah Jok, suwi yo Jok, gak temu kowe Jok. Kangen aku Jok karo kowe Jok. Iya Pak, saya juga kangen Pak. Pokoknya Pak Gun lekas sembuh Pak, lekas sehat, tak doain. Nanti kita biar bisa jalan-jalan lagi Pak kayak dulu. Oh iya Jok. Aku juga kangen Jok mbek kowe, jalan-jalan ya Jok mbiyen. Jalan-jalan ning Sragen, ning Solo, ning Jogja. Oh iya Jok, kowe kelingan Jok, ning Jogja. Dewi kan tuku wayang Jok. Tuku apa mbiyen Jok? Ning Muntilan, tuku watu-watu ya Jok. Mbek kowe ya Jok aku mbiyen Jok. Nggih Pak. Jadi pada waktu itu Pak Gun ini menjelaskan itu. Ketika ke Jogja dulu sama Tejo, beliau ini ingat. Jadi Tejo ini benar-benar seperti anaknya sendiri, sudah diajak kemana-mana. Di situ Tejo ini menangis, melihat keadaan dari Pak Gun yang benar-benar udah tidak normal.
secara kejiwaan gitu, mentalnya ini udah kena. Akhirnya Tejo menangis, dipeluklah sama istrinya di situ. Sing sabar ya mas, dongakno wae Pak Gun bendang mari. Iya Dik, nangis Tejo ini. Nah Pak Gun ini pun, Jok, kok kowe nangis Jok? Kenapa Jok? Kok nangis? Ono apa? Kowe butuh apa Jok? Butuh duit Jok? Ngomong mbek aku Jok. Nek kowe butuh duit, kowe butuh apa? Ojo nangis. Masa ana bojomu? Ayo ngomong aku, butuh apa Jok? Mboten Pak, saya tidak butuh apa-apa Pak. Saya cuma nangis karena saya rindu dengan Pak Gun. Ya sudah Pak, lekas sembuh ya Pak, saya tak pamit dulu ke rumah mau bersih-bersih. Karena pada waktu itu Tejo ini udah tidak kuat melihat kondisi Pak Gun. Nah Pak Gun ini cuma, oh iya Jok, Jok sering-sering dolan ya Jok, Rene ya Jok. Mlaku-mlaku Jok, nang ngarep ono bakul bakso enak Jok. Kowe kan senenge bakso. Mau mangan nang ngarep Jok. Nggih Pak, dipeluk Pak Gun itu sama Tejo. Sambil meneteskan air mata Tejo ini. Setelahnya Tejo pamit, dia sungkem, tangan Pak Gun ini dicium layaknya seorang bapak. Tejo ini pun mengajak istrinya dan anaknya. Istri dan anaknya pun disuruh sungkem dengan Pak Gun. Pulang, Tejo, istri dan anaknya ini menuju ke rumahnya yang mau dikontrak ndak jadi itu di Surabaya. Nah, ketika sampai di sana, singkat cerita ini 1 hari kemudian, Tejo ini kaget karena dia mendengar kabar ada satu warga ini yang memberitahukan kalau Bu Lasmi ini meninggal dunia. Kaget ini sih Tejo ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Tejo ini pun langsung ke rumah Bu Lasmi. Ternyata udah banyak warga di situ. Akan tetapi seperti beberapa warga ini di depan menutup hidup gitu loh, nggak mau ngurusin jenazahnya dari Bu Lasmi. Cuma ada beberapa warga, Pak RT itu yang ngurusin jenazahnya Bu Lasmi ada di situ. Nah akhirnya si Tejo pun ikut ngurusi jenazahnya Bu Lasmi. Nah singkat cerita, Bu Lasmi ini pun dimakamkan di TPU desa mereka. Akhirnya Tejo pun bilang sama istrinya, Dik, ini kamu tetap di sini atau bagaimana? Kamu ikut ke Jakarta lagi aja yo. Bu Lasmi kan udah nggak ada. Yang tadinya kamu mau ngopeni, yang tadinya kamu mau merawat Bu Lasmi. Iya mas, saya nurut aja. Nah akhirnya berangkatlah Tejo ini dengan istrinya dan 1 orang anaknya ini kembali ke Jakarta. Rumahnya dititipkan sama Pak Leknya. Pak Lek kalau nanti ada yang mau ngontrak, ya sudah silahkan, nanti gampang urusan uangnya Pak Lek bagilah dengan aku, nanti aku dikirimin aja lewat wesel, terserah mau dikontrakin berapa. Oh iya Jok, hati-hati ning dalan yo, hati-hati di jalan. Iya Pak Lek. Tejo pun salaman dengan Pak Leknya, berangkatlah Tejo dan keluarganya ini menuju ke Jakarta. Nah, setelahnya bertahun-tahun kemudian ini Tejo mendengar kabar gitu. Karena pertemuan Tejo dan Pak Gun ini di rumah sakit jiwa tersebut adalah pertemuan terakhir. Tejo ini udah sangat sibuk di Jakarta, udah benar-benar tidak bisa pulang. Bertahun-tahun kemudian, sekitaran 2 tahun gitu, Tejo ini mendengar kabar kalau Pak Gun ini meninggal dunia gitu, di rumah sakit jiwa tersebut. Nah, akhirnya Tejo pun mengambil cuti pada waktu itu untuk pulang ke Surabaya, dan ternyata Pak Gun ini sudah dimakamkan di sebelahnya Bu Lasmi di TPU, tempat pemakaman umum di desa mereka. Si Tejo ini nyekar mereka berdua. Tejo ini berdoa, ya Allah semoga diampuni dosa-dosa mereka, karena pada dasarnya mereka ini orang baik, akan tetapi keliru memilih jalan. Tejo ini cuma menangis, dan sampai pada akhirnya Tejo pun berangkat lagi ke Jakarta melanjutkan hidupnya. Jadi dari cerita yang diceritakan oleh Mas Tejo ini kepada kami, luar biasa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut lah. Jadi benar-benar yang namanya pesugihan ya rencang-rencang. Ada yang bilang pesugihan hitam putih. Yang namanya pesugihan ini menyekutukan Allah, bersekutu dengan iblis. Ini tidak benar. Saya pribadi ini menolak hal tersebut. Apapun pesugihan, saya tolak hal tersebut. Karena meminta kekayaan secara instan ini tidak benar dengan iblis. Entah itu kepada iblis, pada dukun, pada kuburan yang dikeramatkan, tidak beres itu semuanya. Tinggalkan itu semua. Dan jangan sampai kita semua tersesat ke jalan tersebut. Insya Allah kita membentengi diri kita dengan iman kita, sholat 5 waktu. Insya Allah kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal tersebut karena keimanan kita. Selalu ingat surat Ali Imran ayat 173. Sebaik-baik penolong pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Memintalah perlindungan, pertolongan apapun hanya kepada Allah, karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Semoga dari kisah Mas Tejo ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan membuat kesimpulan. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.